Mungkin ada yang terjebak dalam pertanyaan, mungkin yang di saat sekolah dia ranking 1 terus kamlot, kemudian macam-macam. Nabi ternyata memberikan satu gambaran orang cerdas yang luar biasa, karena pemahaman tentang makna ini langsung menjadikan orang paham yang tidak begitu pasti paling bebelnya manusia. Nabi menyebutkan satu jawaban, semula mungkin kita paham kenapa kok cerdas begitu, karena yang nggak paham ini berarti paling bebelnya, paling bodohnya, paling dungunya orang, paling bahlulnya orang. Nabi menyebutkan aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian itu orang cerdas. Yang sering mengingat kematian orang cerdas. Yang diajak bicara Nabi itu orang kayak begini nih, orang beriman. Kalau orang beriman itu kan kehidupannya bukan hanya di dunia, ada kehidupan yang lebih panjang lagi yang tidak berbatas. Belum lagi kehidupan di alam penantian, alam barzah, tidak tahu berapa ratus atau ribu tahun. Kemudian di padang mahsyar yang mengerikan itu, hingga ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Nah, yang paling sering mengingat kematian itu maknanya bukan mengingat kalau dia bakal mati kemudian menggeluntung jasadnya di ruang tengah ditutup kain, kemudian orang pada nangis di kiri kanannya. Bukan itu, akan tapi kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang panjang. Makanya yang cerdas adalah yang berpikir tentang itu. Maka cerdas banget. Kita bisa membuat contoh aja begini. Jika kita berada di pulau, kita hidup di sebuah pulau, kemudian dari pihak negara mengatakan pulau ini akan dihancurkan karena dirubah jadi apa, dan kita harus pindah ke pulau lain. Dan ingat, di pulau sana nggak ada apa-apa loh ya, cuman pulau ini tidak tahu karena apa, atau bencana atau apa, harus pindah, kita tinggalkan pulau ini, atau gempa apa bakal hancur ini, kau harus pindah ke sana biar selamat. Disiapin setiap orang mungkin 5 peti gede-gede gitu. Yang cerdas apa yang terjadi? Yang cerdas menyiapkan barang-barang terpenting, dimasukkan peti itu, akan dibawa ke pulau yang akan dituju. Coba perhatikan si bahlul, si bodoh, dibiarin petinya. Kenapa kok isi petinya? Nggak, nanti aja deh, nanti. Akhirnya sudah waktunya berangkat, dia nggak bawa apa-apa. Sampai di pulau yang baru, bingung. Yang lain punya peti isinya bermacam-macam makanan segala macam, dia nggak punya apa-apa, karena dia adalah si bahlul, karena tidak memikirkan persiapan kehidupan di sana. Ini gambaran di dunia kebayang. Yang pindah rumah saja deh, pindah rumah, bangun rumahnya agak lama-lama di kampung, buat rumah di kota sana, pergi kota, dibawa atau tidak barang-barang yang berharga di rumahnya? Pasti akan dibawa karena dia cerdas. Maka orang cerdas yaitu memikirkan kehidupan nanti. Ada lagi orang mengerti bahwasanya permata itu mahal harganya, mutiara, permata, kok ini harganya mahal, dan dia perlu itu untuk kehidupannya. Kalau di kota harganya mahal, cuman kemudian dia ke pantai, kemudian menyelam ke laut, dapat permata, taruh di pinggir pantai, dikumpulin sampai banyak, kemudian dia pulang ke kota, permatanya ditinggal. Bahlul atau tidak bahlul? Dan ternyata banyak orang bahlul di dunia ini, capek di dunia, kerja keras, meres keringat, banting tulang, cari duit sebanyak-banyaknya, ternyata dia bahlul, dia bodoh. Waktu meninggal dunia nggak ada yang dibawa, ditinggal semuanya, bahkan kadang jadi rebutan untuk anak istrinya, untuk anak-anak dan keluarganya. Bayangkan, dia kerja keras, berangkat pagi pulang sore, wah kerja keras, mikir, cari duit, kembangkan bisnis, duit, mengembangkan bisnis, duit, kembangkan bisnis, wah sampai kaya raya, bahkan mungkin menjadi orang terkaya di kampungnya. Ternyata apa? Setelah kumpul banyak, ditinggal begitu saja.
meninggal tidak punya apa-apa, pasti dia orang bodoh. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak cerdas. Coba cerdas, akan aku bawa ke akhirat. Mana pesantren yang harus aku bangun, mana masjid yang akan aku bangun, mana akan berpikir panjang semacam itu. Cuman karena orang bodoh, ya tetap bodoh dia.